Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maldini Fakih ingin memberikan tutorial cara penggunaan aplikasi Google Spreadsheet dalam digitalisasi pengelolaan daftar surat keputusan DPRD dan surat keputusan pimpinan DPRD di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes. Baik, langsung saja. Kali ini kita buka Google Chrome. Nah, pastikan Google Chrome sudah disebut dengan akun yang ditandai dengan sudah adanya logo akun Gmail di pojok kanan. Nah, kemudian kita pilih Google Apps. Nah, di sini kita pilih menu Sheet. Di sini kita sudah masuk dalam aplikasi Google Spreadsheet atau yang lebih familiar dikenal dengan Google Sheet. Nah, untuk membuat Google Sheet baru ini tambahkan. Ini juga ada beberapa menu utama. Kemudian ini ada beberapa riwayat dari sheet yang sudah saya buat. Nah, karena sudah saya buat, kita klik saja. Nah, di sini sudah menampilkan dokumen yang sudah saya buat. Nah, mengapa sih kita menggunakan Google Sheet dalam digitalisasi pengelolaan daftar surat keputusan DPRD ini dan surat keputusan pimpinan DPRD, yaitu bahwa Google Sheet itu merupakan aplikasi spreadsheet online yang bisa membantu kita untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola data. Jadi ini secara mudah, secara ringkas data dapat dikelola menggunakan satu aplikasi Google Sheet ini. Nah, kemudian fungsi dari Google Sheet ini itu bisa mengedit, serta bisa keunggulannya itu bisa berbagi file spreadsheet secara online. Nah, keunggulannya juga itu bisa diakses dari mana saja, kapan saja, serta bisa kolaborasi real time. Kemudian kita masuk dalam beberapa fitur ataupun dashboard dari Google Sheet ini. Yang pertama ini merupakan judul dari file yang sudah kita buat. Ini kalau mau kembali ke beranda, ini judul ini masuk ke dalam folder mana. Ini status diedit itu terakhir kapan. Ada beberapa komentar, sebenarnya ada beberapa komentar yang bisa ditampilkan. Nah, ini jadi Google Sheet itu juga bisa mempunyai kelebihan, jadi bisa dipresentasikan melalui Google Meeting Room, bisa tampilkan. Nah, ini fitur untuk berbagi. Nah, ini ada file ini mau kita buat file baru, membuka file yang sudah dibuat, mengimpor, persalinan, bagikan, email, download menjadi format Excel, PDF, open dokumen, ataupun web juga bisa, dan lain sebagainya. Mengganti nama, memindahkan tadi ke folder yang lain. Ini untuk menghapus, memasukkan ke sampah. Ini ada beberapa history, bisa dicetak juga, edit juga ada, kurungkan, ulangi, potong, salin. Ini sebenarnya hampir sama dengan Google
dokumen, hanya saja ini mirip dengan Excel begitu ya. Ini untuk menampilkan, ini untuk menyisipkan baris, sheet, tabel, diagram, gambar, kanvas, dan lain sebagainya. Ini yang paling biasanya digunakan yaitu format, menggunakan tema apa, pada format penomoran itu menggunakan apa. Ini ada angka, ada banyak pilihan. Ini rata kiri, rata kanan, atau atas bawah. Ukuran font itu red cell juga bisa, warna. Ini data, bisa juga menggunakan alat, ekstensi, bantuan internet. Nah, ini juga ada format, ini zoom besar kecilnya ya, bisa dibesarkan, ini format-format yang format angka ya tadi. Ini uang, mata uang, persen, desimal, format lain. Ini jenis font, menu utama ya, ini dashboard menu utama. Ini ukuran font, bold, italic, kemudian coret, warna teks, nah, dan sebagainya. Nah, ini kita sudah membuat sebuah daftar surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes pada tahun 2025. Yang pertama di sini kita menggabungkan beberapa kolom atau sel dengan fitur ini. Kemudian kita memasukkan logo Kabupaten Brebes dengan cara menyisipkan gambar begitu. Nah, ini bisa diatur. Kemudian warnanya juga kita bisa memberi warna ini sesuai kreativitas kita untuk memberikan tampilan yang menarik begitu. Nah, supaya tidak membosankan, artinya supaya kita bisa tertarik untuk melihat daftar ini. Nah, ini judul juga bagaimana kita bisa merata kanan rata kirinya ataupun mau center. Ini juga posisi bisa di atas. Nah, ini kita baiknya lihat di tengah ya. Dan ini ada apa saja yang akan ada dalam daftar ini, yaitu ada nomor, tanggal SK, nomor SK, keputusan DPRD Kabupaten Brebes tentang apa, keterangan. Nah, ini nomor, kita menggunakan penomoran otomatis. Jadi ketika kolom ke-5 ini dihapus, nanti ini akan naik ke sini. Nah, ini juga harus menggunakan format rumusnya, yaitu menggunakan rumus. Ini ada di kolom berapa, sel berapa, 4. Nah, ini menggunakan rumus ini 4. Nah, dikurangi 3 ini berarti di atasnya ini ada berapa kolom itu. Nah, nanti dikurangi sehingga terbentuklah penomoran otomatis. Nah, kemudian ada tanggal SK. Tanggal SK juga kita menggunakan format tanggal begitu, sehingga nanti meskipun kita masukkan angka seperti ini bisa berubah menjadi bulan, tanggal, bulan, tahun yang sesuai begitu, sama semua formatnya. Nah, kemudian nomor SK ini belum menggunakan format dikarenakan sebelumnya juga yang ingin nanti diperbaiki, yaitu adanya nomor yang terlewat, kelonset begitu, karena tidak menggunakan format penomoran otomatis. Jadi misal kita menggunakan format penomoran otomatis tadi, nomor ini untuk terlonset itu kemungkinannya kecil, karena nanti bisa langsung nomor 5, 6, 7, 8 itu nomor SK itu akan tertata dengan baik penomorannya. Kemudian ini judul keputusannya tentang apa, kita bisa lihat. Nah,
Untuk jika paragrafnya panjang ini bisa menggunakan fitur pengemasan teks yang di sini. Jika dipilih ini tentunya akan memanjang. Nah, kita pilih yang ini. Keterangan ini bila diperlukan. Nah, untuk menambahkan SK baru, bila ada putusan baru bisa kita tambahkan di sini. Itu. Nah, ini untuk SK pimpinan juga sudah kita buat. Untuk format maupun tampilannya itu hampir sama. Itu merupakan beberapa keunggulan dari Google Sheet dalam pengelolaan daftar surat keputusan. Kemudian terkait dengan keamanan dan etika digital, nanti kita bisa dalam Google Sheet ini juga keuntungan yang paling diuntungkan adalah adanya penyimpanan dokumen dalam penyimpanan awan, yaitu Google Drive, itu secara otomatis. Jadi untuk kehilangan dokumen ataupun lupa untuk menyimpan itu bisa diamankan dengan adanya fitur cloud ini, penyimpanan secara otomatis, dan bisa dibagikan. Nah, keamanannya yaitu siapa yang bisa melihat ini, artinya kita bisa mengubahnya lewat sini ya, pada pelihat, pengomentar ataupun editor. Dengan cara menyalin link, nanti kita bisa membagikan link tersebut kepada orang yang memang membutuhkan untuk melihat dokumen tersebut. Nah, terus terkait keamanan juga ini bisa aman dengan menggunakan password dan autentifikasi 2 faktor, mengatur hak akses dan izin berbaginya tadi. Kemudian etika digitalnya yaitu menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual, menggunakan bahasa yang sopan dan profesional. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kesimpulannya, dengan menggunakan Google Sheet ini kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola daftar surat keputusan DPRD dan surat keputusan pimpinan DPRD di Sekretariat DPRD Kabupaten Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.